Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akademi Free bersama saya, Dovir Fauzi. Di video sebelumnya, kita udah belajar ya cara bikin database. Nah, di video ini lanjutan dari video kemarin, kita akan belajar lagi cara menggunakan dan mengelola data di database kita yang sebelumnya udah kita buat. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke prakteknya. Oke, teman-teman silahkan dibuka lagi browsernya. Kemudian silahkan login ke Notion.so ya. Di sini saya sudah login dan kita kembali lagi ke database kita, Task Manager yang di video sebelumnya kita udah buat. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kan kita udah bikin database nih ya. Nah, di video ini kita pengen supaya database ini kita kelola dan tampilannya lebih baik lagi gitu ya, teman-teman. Oke. Di Notion itu, di database-nya, kita bisa bikin, pertama ya, kita bisa bikin view. Jadi, database di Notion itu, view-nya macam-macam, teman-teman. Jadi, bisa berupa tabel seperti ini, kemudian juga bisa board, bisa timeline, bisa berbentuk kalender, atau bisa dalam list, atau bisa dalam galeri. Nah, taruhlah nanti teman-teman pengen bikin view-nya berbeda gitu. Misalkan pengen berdasarkan kalender gitu. Nah, berarti teman-teman di sini bisa view-nya berdasarkan kalender, misalkan kasih nama, kemudian create. Nah, ini jadi bentuknya nanti seperti ini gitu. Jadi setiap misalkan di tanggal-tanggal yang kita bikin, nah ini ada kayak gini. Atau teman-teman juga bisa bikin lagi view baru, bentuknya misalnya board gitu ya. Board. Kita bikin aja view-nya board. Oke, kemudian kita create. Nah, ini seperti ini. Kalau teman-teman yang sebelumnya mungkin pernah menggunakan aplikasi namanya Trello, ini udah familiar ya. Nah, ini kalau di Trello kan bentuknya kayak gini. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan. Misalkan kalau yang kerjaan ini misalkan udah finish, kita bisa pindahin ke sini. Atau misalkan kerjaan yang ini masih on progress, kita bisa pindahkan ke sini gitu. Ini bentuknya yang board ya, teman-teman, seperti ini. Nanti terserah dan tergantung penggunaan juga sih, nanti teman-teman pengennya kayak gimana gitu. Kita balik lagi ke default view. Nah, kalau di tabel itu ada tambahan nih, teman-teman, fitur-fitur tambahan yang bisa diaplikasikan ke database di Notion. Pertama, itu kita bisa bikin namanya filter data. Nah, caranya gimana? Tinggal kita add filter aja, add a filter. Nah, di sini ini kita harus bikin filternya mau kayak gimana gitu. Where misalkan kita pilih mau filter di kolom yang mana atau di properti apa. Misalkan kita pengen filter berdasarkan status gitu ya. Nah, where status. Kemudian nah, di sini saya akan coba bikin. Jadi kalau yang tesnya itu statusnya udah finish gitu ya, itu saya nggak akan tampilin. Jadi saya hanya akan tampilin pekerjaan-pekerjaan atau tes-tes yang belum ada gitu ya, atau yang belum dikerjain, yang belum selesai. Nah, berarti kita bikin status is not finished misalkan, klik. Nah, dengan kayak gini, jadi yang akan ditampilin di sini itu nanti hanya daftar pekerjaan yang yang belum dikerjain aja. Jadi ketika misalkan taruhlah kerjaan ini misalkan saya udah beres nih, ketika saya klik finish, dia akan hilang gitu. Jadi nanti nggak akan semua data kita tampilin di sini gitu. Nah, terus kalau misalkan saya pengen ngeliat gitu ya data yang udah adanya, yang udah selesai gitu kan, di sini hilang ya. Nah, teman-teman bisa sebenarnya bikin view baru, add view, bentuknya table, misalkan task yang udah selesai gitu ya. Kita create di sini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal bikin filter lagi. Di sini misalkan filternya add filter task is value-nya status value-nya adalah finish. Nah, di sini itu nanti teman-teman hanya akan menampilkan task-task yang statusnya udah finish aja. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kita balik lagi ke default view-nya. Kemudian kita juga bisa mensortir. Teman-teman kita klik sort.
Add sort. Nah, ini misalkan kita pengen sortir dia berdasarkan tabel apa. Misalkan tabel tesnya atau tabel due date-nya. Jadi teman-teman pengen ngurutin dia berdasarkan tanggal yang paling duluan gitu. Yang mana? Nah, berarti misalkan di sini ascending gitu ya. Atau pengen yang tanggal terakhir dibalik descending kayak gini. Nah, ini atau misalkan teman-teman juga sortingnya pengen berdasarkan nama tesnya gitu ya, nama tesnya. Misalkan ascending atau misalkan descending, terserah gitu teman-teman. Ascending dan descending itu bedanya ini ya. Ascending itu dari 1 2 3 4 5 gitu atau A B C D ke bawah, kalau descending itu kebalikannya. Oke teman-teman, mungkin di video ini cukup aja. Tadi kita udah belajar ya cara mengelola database kita di Notion. Kita udah membuat view, kemudian memfilter data dan membuat sort juga. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Kalau bermanfaat video ini, silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya ya. Jangan lupa, terima kasih. Saya Dovir Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.